Iya, iya Pak Pendeta, iya Pak Kekandet, iya terima kasih ya. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya cuma ingin memastikan bahwa ada beberapa perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman yang tertulis di dalam Alkitab yang coba saya uraikan lewat pandangan ilmu pengetahuan supaya ini, jadi saya tahu bahwa saudara-saudara para pendeta sekalian adalah teolog, menguasai teologi, tapi kemudian bagus juga kalau saya tambahkan informasi tentang saintifik yang mendukung teologi ini. Jadi kira-kira begitu yang buku saya yang saya tulisan itu judulnya God is Energy. Saya memulai, saudara-saudara sekalian, memulai itu dengan perenungan. Nanti bukunya nanti dibagi, kan sudah ada sama pendeta. Saya tidak menjual buku, jadi saya berikan langsung dalam bentuk PDF supaya bisa dibaca di kapanpun lewat FB atau lewat HP. Jadi saya memulainya, saudara-saudara sekalian, dengan perenungan yang menyebutkan bahwa pada mulanya adalah firman. Kemudian orang bertanya-tanya, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan pada mulanya adalah firman? Jadi saudara-saudara, orang membawa kemudian pandangan bahwa seolah-olah bahwa ada ungkapan, ada kata-kata, ada perintah Tuhan yang disampaikan, namun belum ada penciptaan. Begitu kan kira-kira? Karena di situ digambarkan kondisi alam semesta waktu itu dalam keadaan gelap gulita. Terus bagaimana maksud pada mulanya adalah firman? Bagaimana orang mengetahui bahwa ada firman di dalam kegelapan yang belum ada penciptaan itu? Maka saudara-saudara sekalian, saya menulis itu dalam bentuk perenungan, kemudian menuliskannya. Apa itu, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan firman di situ? Versi saintifik. Jadi, saudara-saudara, seperti ini. Ketika itu muncul analisa siapa Tuhan. Orang ingin mengetahui bagaimana Tuhan. Tuhan kemudian tidak pernah satu orang pun yang melihat Tuhan. Orang bilang bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu tak mampu diselami, dilihat, dimengerti dan sebagainya. Karena dia tidak pernah ketemu orang. Begitu. Terus bagaimana orang mengenal dia, saudara-saudara? Jadi saudara-saudara sekalian, yang saya tulis di sini adalah ketika mulai terjadinya penciptaan. Contoh, ketika Tuhan menciptakan terang. Pada saat penciptaan terang itu, kondisi alam semesta waktu itu dalam keadaan gelap gulita. Jadi versi gelap gulita ini, versi teologi disebut gelap gulita. Versi fisika, sebelum adanya penciptaan, memang kegelapan itu gelap sampai pekat. Pekat itu, saudara-saudara, bahkan disebutkan kepekatan dalam kegelapan itu bisa sampai terawan. Jadi sama dengan papeda tuh, kegelapan itu misalnya disebutkan gambarannya seperti plasma. Papeda bisa teraba itu kegelapan, sangat pekat. Dan saudara-saudara sekalian, kegelapan di alam semesta itu tidak mampu manusia hidup di dalamnya. Seperti contoh ketika kegelapan itu digambarkan waktu ada tulah Fir'aun ketika berhadapan dengan Musa. Kemudian Tuhan memberikan tulah keberapa itu ternyata. Kegelapan itu menyelimuti bangsa Mesir. Tapi apa yang terjadi? Manusia tidak mampu. Mereka hidup, mereka kemudian banyak yang mati, banyak yang menderita. Maka saudara-saudara sekalian, ternyata manusia tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan waktu itu? Ternyata sebelum dia menciptakan manusia, dia menciptakan terang. Ternyata maksud dari menciptakan terang ini adalah untuk mengurai kegelapan supaya manusia bisa hidup di dalam kegelapan itu. Betul kira-kira ya? Karena kondisi gelap. Kalau manusia hidup, dia tidak mampu.
maka harus diurai kegelapan itu. Maka diciptakanlah terang. Maka ketika ciptaan itu, terang itu diciptakan, orang kemudian berpikir, yang menciptakan terang ini ternyata ingin menolong manusia. Luar biasa. Ternyata dia mau mempersiapkan penciptaan ini agar supaya manusia bisa hidup tidak di dalam penderitaan. Maka kemudian orang berpikir, ternyata pencipta itu memiliki sifat mau menolong. Maka disebutlah dia pencipta itu adalah penolong. Satu hal. Jadi simbol dari diciptakannya terang adalah Tuhan mau menolong manusia supaya bisa hidup di dalam kegelapan yang pekat itu. Itu satu. Contoh lain, saudara-saudara, jika dia menciptakan atmosfer itu, saudara-saudara sekalian, setelah orang lihat, untuk apa ini atmosfer? Ternyata ketika meteor datang, dia tabrak tubuh, itu atmosfer, kalau orang Manado bilang, tapala, terpental. Dia tidak mampu menembus bumi itu. Ternyata orang kemudian berpikir, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa pencipta ini mau menciptakan atmosfer? Ternyata dia mau melindungi. Dia mau melindungi supaya ciptaannya itu tidak berbahaya. Dia mau melindungi supaya ketika ada atmosfer datang, dia kemudian bisa mencegah. Begitu. Sehingga disebut, ternyata sifat dari pencipta itu dia mau melindungi. Sehingga disebutlah pencipta itu adalah pelindung. Begitu. Kenapa dia mau melindungi? Ternyata dia mengasihi. Ternyata dia mencintai. Ternyata dia menyayangi. Maka saudara-saudara, tanpa melihat Tuhan, manusia menilai siapa Tuhan. Maka ditulislah itu sebagai sifat-sifat Tuhan. Maka sifat-sifat Tuhan itu kemudian belakangan disebut sebagai firman. Saudara-saudara sekalian, firman itu adalah berbicara tentang sifat-sifat Tuhan, perintah Tuhan, ekspresi Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Betul ya pendeta? Sehingga dalam berekspresi, disitulah kemudian terbaca sifat Tuhan. Maka disebutlah itu sebagai firman. Satu hal, saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata firman yang dimaksud itu adalah ketika manusia merenungkan, ketika manusia menilai penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Tuhan. Itu satu-satunya jalan mengenal Tuhan. Luar biasa. Itu pertama, saudara-saudara sekalian, sehingga dicatatlah ini sebagai firman. Kedua, saudara-saudara, itu kemudian disebut bahwa ternyata pencipta ini adalah pribadi. Orang kemudian berpikir sampai hari ini, apa yang dimaksud dengan pribadi, saudara-saudara? Pribadi itu ya sudah, kalau namanya pribadi berarti dia ada jenggot, kumis, alis tebal, ada pakai tongkat, orang tua dan sebagainya. Itu orang mengasosiasikan seperti itu. Jadi diasosiasikanlah Tuhan itu sebagai pribadi, sebagaimana ditulis dalam Alkitab, bahwa dia itu orang tua, sama seperti kita. Itu bukan cuma membawa cara berpikir kita bahwa Tuhan itu material. Dalam sejarah gereja pun seperti itu. Saudara tahu bahwa ada teleskop Hubble, pernah dengar teleskop Hubble? Itu teleskop yang paling pertama di dunia. Dia ingin mencari tahu apa isi di alam semesta ini. Itu saat sekarang teleskop Hubble pertama itu ada di Vatikan, di Roma sana. Jadi saudara-saudara, ternyata latar belakang untuk pembuatan teleskop Hubble ini, mereka ingin mencari tahu mana surga, mana neraka, mana opa itu, mana Tuhan itu. Sehingga orang kemudian sampai hari ini, saudara-saudara, tidak menemukan itu. Nah, kemudian inilah menimbulkan kekecewaan. Ternyata Tuhan tidak ada. Karena kita sendiri yang membawa bahwa Tuhan itu adalah pribadi, maka di
analogikanlah bahwa pribadi itu dia punya kumis, dia rambut banyak atau rambut sedikit. Salah-salah mau bilang botak ya. Di sini ada beberapa ya. Dia punya rambut kurang. Bagi jangan bilang botak pendeta. Nanti semua tersinggung nih. Jadi saudara-saudara sekalian, itu yang terjadi. Jadi manusia sekarang mengasosiasikan bahwa Tuhan itu adalah pribadi. Dia memiliki tangan, kaki, badan dan sebagainya. Sehingga kemudian orang kecewa sampai hari ini karena mereka tidak pernah melihat itu. Maka saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pribadi? Nah sekarang kalau kita belajar ilmu psikologi, ilmu jiwa saudara-saudara, yang disebut pribadi itu adalah ketika ada proses berpikir, perasaan, memori dan kehendak. Jadi ada psikologi, ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu adalah ilmu jiwa, ilmu pikiran, ilmu perasaan, ilmu memori, dan ilmu tentang kehendak. Itu tuh psikologi atau psikologi. Maka saudara-saudara sekalian, orang kemudian yang disebut dengan pribadi itu karena ada proses berpikir, berperasaan. Misalnya, ada sombong, ada tinggi hati, ada amarah, ada iri hati. Itu semua disebut dengan pribadi. Karena itu lahir dari proses berpikir, berperasaan, bermemori, dan berkehendak. Jadi pribadi itu bukan material. Jadi kalau bilang, oh ada mobil pribadi, bukan. Jadi pribadi itu maksud pikiran dan perasaan, memori dan kehendak. Jadi pribadi itu bukan tangan, kaki, kepala atau hidung. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang kemudian mengartikan tentang pribadi yang pertama. Bahwa karena Tuhan itu terlihat, dia itu penolong, dia itu pengasih dan penyayang, dia itu menyayangi, dia mencintai, dia melindungi. Saudara-saudara, itu adalah sifat Tuhan. Kalau ada sifat, itu artinya lahir dari ekspresi. Kalau ada ekspresi, itu artinya lahir dari proses berpikir, berperasaan, bermemori, dan berkehendak. Jadi kalau Bapak Pendeta, silakan dulu. Jadi kalau pendeta bayangkan dulu begini, proses sampai jadi sifat. Kalau ada kita berpikir, pikiran kotor, pikiran bersih, pikiran baik-baik, pikiran jahat, setelah diproses timbul keputusan. Proses berpikir dulu, berperasaan dulu, bermemori dulu, koordinasi ketiganya, keluar yang disebut keputusan. Nah, keputusan itu mau bikin apa? Misalnya marah, tak mau makan pendeta. Itu ekspresi namanya. Jadi setelah ada keputusan bahwa saya memutuskan marah, maka kemudian saya melangkah. Kita mau makan Pak Pendeta. Itu artinya ekspresi. Nah, kemarahan ini saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut dengan sifat. Itulah yang disebut dengan ekspresi, yang lahir dari proses berpikir dan berperasaan yang disebut dengan pribadi. Oke, pendeta itu sedikit ilmu jiwa, ilmu tentang memahami tentang pribadi, sehingga kita tidak lagi disebut bahwa pribadi itu sebagai material. Yang kedua, pribadi itu karena di situ, saudara-saudara sekalian, karena di situ ada pikiran, ada perasaan, ada memori, dan ada kehendak. Itu disebut pribadi. Nah, Tuhan disebut pribadi. Pertama kita lihat, itu bintang, itu matahari, bulan. Dia berputar-putar tapi tidak berputar. Seolah-olah teratur. Albert Einstein bilang, ini ciptaan alam semesta ini seperti rumusan-rumusan fisika yang dahsyat yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ini pasti lahir dari proses berpikir yang dahsyat. Maka saudara-saudara sekalian, proses penciptaan itu lahir dari kedahsyatan berpikir dari
pribadi, maka satu terpenuhi, bahwa yang menciptakan alam semesta ini memiliki pikiran. Kenapa dia kemudian mau menyayangi, mau melindungi, dia mau menolong? Itu lahir dari proses perasaan yang sangat dahsyat, yang betul-betul tidak terbatas. Maka dua hal terpenuhi, pikirannya terpenuhi, perasaannya terpenuhi. Pikiran dan perasaan itu selalu lahir dan disimpan, disebut memori. Luar biasa. Maka saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut sebagai pribadi. Jadi pribadi itu adalah pikiran, perasaan, memori. Dari ketiga itu menghasilkan keputusan yang disebut kehendak, lahirlah ekspresi yang kemudian menjadi sifat. Itulah semua yang disebut dengan pribadi. Jadi ini pendeta sekalian, soal pengertian-pengertian awal yang kadang-kadang membawa kita pada kalau hari ini mau bicara psikologi, itu jemaat sekarang pendeta, dulu masih anak SD, dulu masih anak SMP, tapi sekarang mungkin ada yang ahli psikologi, doktor psikologi, ahli fisika pendeta. Kalau pendeta sampaikan, misalnya contoh, ketika manusia mati, saudara-saudara sekalian, roh dan jiwa tetap hidup. Betul pendeta? Itu versi Alkitab. Tapi ketika manusia mati, bagaimana pikiran dan perasaan? Apakah hidup atau mati? Nanti orang mau masuk ke situ. Ini pendeta, ini jadi ketika dalam menjelaskan itu, kemudian orang yang menguasai psikologi, nanti ya Bapak pendeta ini, anak coba baca dia. Nah, sekarang ini yang coba kita berikan masukan. Nah, kita selanjutnya, pendeta pernah dengar nama Stephen Hawking? Pernah? Pendeta pernah dengar. Stephen Hawking itu adalah seorang ahli fisika. Dia ahli fisika yang lumpuh, tapi dia sangat cerdas. Semua orang, saudara-saudara, kalau dia mau bikin seminar rupa ini, 3 bulan sebelumnya karcis habis. Orang rela berdiri di jalan-jalan mau mendengarkan cuma isi seminar. Tapi saudara-saudara sekalian, dia selalu ada bicara-bicara tentang teori Big Bang. Jadi asal kehidupan itu dari teori ledakan. Kalau pernah dengar Rocky Gerung, pernah dengar bahwa ada ledakan supernova, terjadi ledakan bintang, maka kemudian setelah itu ada zat padat dan zat cair. Betul ya? Jadi saudara-saudara sekalian, satu kali ini Stephen Hawking bilang begini, God is not creator. Tuhan bukanlah pencipta. Astaga. Itu kemudian saudara-saudara sekalian membuat banyak para fisikawan justru menjadi ateis, tidak percaya Tuhan, gara-gara ungkapan dia itu. Nah, ungkapan inilah yang kemudian juga mendorong saya membuat buku ini, untuk memberikan masukan kepadanya tentang ada hal-hal yang keliru dari cara pandangnya. Kenapa begitu? Jadi begini pendeta, saya esok dong pendeta, aku dapat dengan, soalnya di Biak ini semua jadi stasiun nuklir, ini semua jadi stasiun ruang angkasa. Orang bicara tentang ruang angkasa, kalau di bawah angkasa belum paham bagaimana. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sebentar semua jadi salah satu program strategis nasional di Biak ini. Jadi saudara-saudara, ini sebagai contoh. Dia bilang, ternyata di alam semesta ini ada energi yang bergerak. Jadi versi teologi, di dalam kegelapan itu sebelum ada penciptaan, itu ada yang disebut dengan roh Tuhan, melayang-layang di atas air. Betul ya pendeta? Tapi kalau versi fisika mengatakan bahwa kegelapan sebelum penciptaan itu ada kegelapan, yang ada hanyalah kegelapan, dan kegelapan itu hanya berisi energi. Jadi itu ada perbedaan. Satu sebut roh,
Satu sebut energi. Begitu. Nah sekarang saudara-saudara sekalian, kemudian versi Stephen Hawking bilang, di dalam dinamika di alam kegelapan itu, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang baku dusu, ada yang baku bela, ada yang tabrakan, terjadi ledakan. Nah pasca ledakan itulah kemudian dilihat di dalam alam semesta ini, habis terjadi ledakan, ternyata ada zat padat dan zat cair. Maka versi Stephen Hawking bilang, ternyata tidak perlu Tuhan. Karena apa saudara-saudara sekalian? Karena menurut dia sudah terbentuk zat padat dan zat cair sebagai awal dari kehidupan. Itu yang menjadi cara berpikir dia. Maka saya bukan cuma ada seseorang yang digerakkan untuk membantah, mematahkan apa yang disampaikan oleh Stephen Hawking. Maka dia pun melakukan penelitian. Apa yang dilakukan penelitian? Penelitian ini dilakukan di Swiss. Di Swiss itu ada satu kota bernama Lausanne. Lausanne itu satu kota di mana di atas ada laboratorium, di bawah itu ada satu terowongan besar, terowongan bulat. Nah, percobaannya dilakukan. Dari kanan sini dialirkan energi yang besar, dari kiri sini dialirkan energi yang besar, kemudian dipertemukan, ditabrakkan. Ketika ditabrakkan, begitu ditabrakkan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka yang meneliti ini namanya Boson dan Higgs. Boson dan Higgs ini meneliti apa yang terjadi, kenapa kok bisa jadi zat padat dan zat cair. Sehingga Stephen Hawking bilang tidak perlu Tuhan. Maka diceklah itu saudara-saudara. Ketika terjadi ledakan, 1/1 miliar detik saudara-saudara sekalian ditunggu, ada keluar DP nama partikel tidak bermassa. Nah, partikel tidak bermassa siapa? Di sini mungkin ada guru fisika atau apa ada? Belum. Nah, partikel tidak bermassa itu pikirnya sama dengan bulatan, tidak ada isi apa-apa, tidak ada batas, tidak ada isi, nothing, ya. Itu tuh partikel tidak bermassa. Tapi kemudian saudara-saudara, tunggu sedikit, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba ini 1/1 miliar detik ini ditunggu. Tiba-tiba, ada energi yang masuk di dalam lingkaran itu. Dia masuk di dalam lingkaran itu, saudara-saudara sekalian, di dalam partikel itu, merubah partikel itu menjadi partikel yang bermassa dan memiliki sifat. Kemudian ini Boson dan Higgs ini, dia coba cek apa itu. Coba ukur DP tenaga itu, energi itu berapa besar. Ketika dia ukur saudara-saudara, sampai hari ini dia tidak bisa menemukan berapa besar kekuatan yang masuk ke dalam situ. Sehingga saudara-saudara sekalian, kemudian Boson dan Higgs bilang, dia bikin ini, mungkin ini Tuhannya orang Kristen. Begitu. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena dia masuk energi, merubahnya menjadi partikel yang bermassa dan memiliki sifat. Memiliki sifat itu artinya tadi yang dijelaskan pertama, berarti ada pribadi yang masuk. Ada pribadi yang masuk dan dia bekerja secara energi. Merubahnya menjadi partikel bermassa, kemudian menjadi unsur. Kita baru habis makan, jadi kalau keluar sedikit tuh bekas bubur tadi, apa-apa. Jadi ternyata merubah dia dari partikel bermassa menjadi unsur. Apa itu unsur? Unsur itu tuh hidrogen, oksigen, natrium, kalium. Nah, karena di dalamnya dia itu sudah memiliki sifat untuk menciptakan. Ini hidrogen, cari dari taman hidrogen. Baku ikat orang dua, jadi H2, sebut gas.
H2 baku ikat dengan oksigen, ikat dengan nitrogen, jadi cahaya pendeta. Kemudian apa lagi? Hidrogen, baku ikat dengan hidrogen, baku ikat dengan oksigen, jadi H2O. Apa itu H2O? Air. Natrium, baku ikat dengan, dia cari dengan pertemanan klorida, ikat jadi NaCl. Apa itu? Garam. Dan semua unsur-unsur tadi ada 144 jenis. Semua itu baku ikat, itu kemudian disebut jadi tanah. Sehingga unsur-unsur itu disebut unsur tanah. Jadi ada penciptaan zat padat dan zat cair, semua bisa dijelaskan secara fisika oleh boson dan Higgs. Dan teori ini disebut teori G kecil, O kecil, D kecil, God particle. Kenapa dia tulis G, O, D kecil? Karena ini penelitinya itu ateis, tidak percaya Tuhan. Yang bilang tadi mungkin ini Tuhan yang orang Kristen. Yang kemudian saudara-saudara, hasil teorinya itu disebut teori Olokan tentang Tuhan. Mungkin ini sehingga disebut teori God particle, dan teori God particle ini mendapatkan hadiah Nobel tahun 2015. Jadi menceritakan banyak hal. Jadi ini kita bahwa ternyata saudara-saudara sekalian, Tuhan bekerja dari tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Itulah yang kemudian disebutkan bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dulu saya pendeta pernah ada orang doktor ini lulusan tapi orang tua PKI. Orang yang dapat percaya Tuhan pendeta. Kira-kira sebanyak ini. Dorang bilang, coba Elias, kenapa kami sampai hari ini tidak percaya, belum percaya Tuhan? Karena satu hal, bagaimana menceritakan atau kemudian menjelaskan tentang benang merah dari tidak ada menjadi ada. Coba saya kemudian menjelaskan dengan bagaimana Tuhan berperan sebagai roh, sebagai energi. Roh itu pikiran dan perasaan Tuhan yang bekerja secara energis, kemudian membentuk partikel tidak bermassa, menjadi partikel bermassa, menjadi unsur, kemudian menjadi zat padat dan zat cair. Luar biasa. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dari tidak ada menjadi ada. Dari nothing to something. Seperti itu saudara-saudara yang bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Maka saudara-saudara sekalian, ternyata saudara-saudara, inilah yang membuat saudara-saudara, kemudian saya coba menjelaskan lagi, apa sih beda alam itu, di mana Tuhan menciptakan alam semesta, alam roh itu disebut alam roh, dan bedanya dengan alam kehidupan. Apa itu beda pendeta? Jadi Tuhan menciptakan alam kehidupan ini tentu beda dengan alamnya. Kalau kita pencipta tidak sehebat dengan yang mencipta, betul. Bahwa ada keterbatasan yang tidak sama dengan pencipta. Baik itu secara pribadi maupun situasinya. Maka ketika alam kehidupan ini diciptakan, alam kehidupan itu tidak sama dengan alam kematian atau alam roh. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pada keterbatasan. Haleluya. Dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa itu ruang dan waktu pendeta sekalian? Jadi kalau di alamnya Tuhan itu alam roh itu saudara-saudara, alam tidak terbatas, di mana alam itu kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi jangan bicara tahun dengan alam roh. Tahun itu hanya karena ada awal dan ada akhir, sehingga kita bisa menghitung waktunya. Kalau soal waktu, jangan bicara dengan Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada waktunya, karena Dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Kapan Tuhan lahir dan itulah yang disebut bahwa Tuhan tidak mengawalinya, karena Dia kekal.
Begitu pendeta sekalian. Luar biasa. Itu yang pertama, soal keterbatasan. Nah, perbedaan kedua saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa artinya? Hari ini saya, saudara-saudara, tidak tahu apa yang terjadi di Jayapura di jam yang sama. Tidak tahu apa yang terjadi di hotel Swiss Bell. Tidak tahu saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Manado sekarang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Amerika sekarang atau di Eropa sekarang. Tidak tahu saya. Kenapa? Saya dibatasi oleh ruang. Oke? Tapi saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak. Di sini Tuhan tahu, di Swiss Bell Tuhan tahu, di Manado Tuhan tahu, di Jakarta Tuhan tahu, di waktu yang sama. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Itu maksudnya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan keterbatasan waktu? Hari ini pendeta, saya tidak tahu masa lalu pendeta. Pendeta tidak tahu masa lalu saya. Saya kemudian tidak tahu apa yang mau terjadi besok, betul ya? Tidak tahu apa yang mau terjadi lusa atau di masa yang akan datang. Karena saya dibatasi oleh waktu. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan tahu masa lalu, Tuhan tahu besok, Tuhan tahu lusa, Tuhan tahu masa yang akan datang. Kenapa? Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Nah, ini kemudian saudara-saudara sekalian, mau contoh-contoh siapa yang seperti itu di dunia ini? Siapa yang seperti itu, yang tidak dibatasi ruang dan waktu? Siapa saudara-saudara? Nabi siapa? Tidak ada, cuma satu-satunya orang. Siapa dia? Yesus. Lihat Yesus, bahwa orang memastikan secara saintifik bahwa dia adalah manusia yang berasal dari alam roh, dari alam yang tidak terbatas. Bahwa dia dikelola oleh roh Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh bagaimana? Contoh, waktu Tuhan bilang, Yesus bilang, lempar ke kiri tuh jala. Tarik kemana banyak ikan. Ke kiri atau ke kanan pendeta? Ke kiri ya? Ke kanan, anggaplah ke kanan. Lempar ke kanan itu jala pendeta. Maka tarik-tarik, ada ikan. Yesus ini, dia tahu semua ruang tanpa dia dibatasi. Dia bilang sama orang, bikin di sana ada kambing atau domba. Keledai, ada keledai tak ikan di sana. Dia tidak pilihan. Waktu dia orang datang, ada itu keledai di sini. Saudara-saudara sekalian. Kemudian berikutnya saudara-saudara, ada itu nona mau bawa Pak Yesus. Yesus, kita kok belum kawin? Itu dan sudah ambil air di perempuan Samaria itu. Dia bilang kita kok belum kawin? Mungkin dia mau supaya Yesus, mau goda supaya Yesus. Yesus bilang nggak, karena bukan belum kawin, 5 kali nggak kawin. Kenapa saudara-saudara? Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Luar biasa. Yesus tahu masa lalu, Yesus tahu masa yang akan datang. Itulah secara saintifik dia pasti Tuhan. Amin. Karena cuma dia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada cara untuk masuk di dunia itu, tapi sebentar. Bagaimana mau masuk di dunia tanpa batas itu? Nanti sebentar kita. Tapi ini contoh dulu. Bagaimana Yesus itu disebut Tuhan karena dia itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Luar biasa. Nah, sekarang saudara-saudara sekarang sama juga ada contoh lain. Misalnya, kalau pendeta begitu lahir ada yang langsung mengajar di gereja, ada enggak ya? Umur 3 tahun sampai mengajar, 10 tahun mengajar. Tidak ya? Dia harus belajar dulu. Dia harus bertumbuh. Jadi jiwa manusia itu beda dengan Tuhan. Kalau jiwa manusia dia mesti bertumbuh.
dari nothing to something. Dari nol dia bertumbuh menjadi dewasa. Itu jiwa orang. Tapi Yesus ketika dia lahir, dia sudah bicara. Bahkan ada yang bilang dalam catatan-catatan lain bahwa Yesus ketika lahir dia sudah bisa bicara. Yesus disebut kudus. Yesus kemudian bisa mengajar. Padahal dia masih kecil. Umur 12 tahun dia sudah diterima di kalangan di bait Allah. Dia tidak belajar. Sehingga terlihat bahwa Yesus jiwanya bukan manusia. Dia Tuhan. Luar biasa. Sehingga saudara-saudara sekalian, ini yang kemudian mencoba membawa pengertian kita tentang Yesus. Jadi ada perbedaan antara alam roh dan alam kehidupan. Alam kehidupan itu adalah alam yang terbatas. Alam yang tidak terbatas itu adalah alam Tuhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan, misalnya contoh sebagai alam yang tidak terbatas, ada satu contoh pendeta. Saya punya teman, saya punya saudara. Dia suami istri pendeta. Satu kali dia panggil kita, Pak Yadi datang, kita datang ke sampai pendeta di rumah, penuh bunga. Dia berteriak pendeta, oh Tuhan kenapa begini? Kita pe anak satu-satunya mati ditabrak. Padahal dia dan kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kita kemudian serahkan semua kita pe hidup untuk melayani. Siapa kita pe anak yang paling kita sayang? Tuhan, bukankah Tuhan bilang bahwa rancangannya adalah rancangan kebaikan? Kenapa ini? Dia berteriak begitu pendeta. Maka kemudian masuklah kita pada pengertian itu. Pendeta ini, saudara-saudara sekalian, sudah berjalan di jalan yang benar. Dia berjalan di jalan yang benar. Tapi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, pendeta ini tidak tahu kanan kirinya, sementara ada binatang buas yang sementara mengendap-endap. Menunggu waktu untuk menerkam. Amin. Pendeta ini tidak tahu di depan sana ada jurang yang sementara menunggu langkah untuk masuk di jurang. Pendeta ini tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka kemudian saudara-saudara, karena Tuhan tahu, maka tiba-tiba Tuhan ambil keputusan, stop sampai di sini. Sekarang mana yang baik? Pendeta kah atau Tuhan? Tuhan yang baik. Kenapa? Tuhan tahu masa yang akan datang. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Sehingga keputusan Tuhan itu adalah baik. Jadi itu pengertian-pengertiannya. Sehingga pendeta-pendeta sekalian, ini gambaran-gambaran apa yang diungkapkan di dalam Alkitab terkait dengan scientific. Kalau ini ilmunya disebut ilmu metafisika. Menjelaskan ini tentang perbedaan alam roh dan alam kehidupan adalah metafisis. Sehingga saudara-saudara sekalian, kemudian selanjutnya, kenapa Tuhan disebut Maha Tahu? Kenapa Tuhan disebut Maha Ada, Maha Mengerti, Maha Memahami, Maha apa saja? Kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tahu masa lalu kita, Tuhan tahu masa yang akan datang. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhan disebut Maha Tahu. Itulah mahanya, karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini soal, saudara-saudara sekalian, soal alam roh itu. Sehingga semoga ini di awal-awal ini, kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan. Bahwa Tuhan itu tidak pada satu orang pun pernah ketemu. Itu juga dituliskan dalam Alkitab. Bahwa tidak ada satu orang langsung, lihat, Tuhan. Tidak pernah. Tapi kemudian saudara-saudara sekalian, orang bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena ada proses berpikir, berperasaan, bermemori dan berkehendak. Bahwa ada sesuatu yang menggerakkan didasarkan pada pikiran dan perasaan. Amin. Sehingga disebutlah ada pribadi yang menggerakkan penciptaan alam semesta ini, yang disebut dengan Tuhan. Jadi roh Tuhan itu disebutlah sebagai proses berpikir, berperasaan, bermemori dan berkehendak pada Tuhan. Jadi kadang-kadang roh itu, saudara-saudara sekalian, memang selama ini yang kita pikirkan adalah tenaga, angin,
memang Tuhan bekerja secara energis. Apa arti bekerja secara energis, saudara-saudara? Dia menggerakkan segala sesuatu, dia menata segala sesuatu, dia membangun segala, semua itu disebut tindakan atau aktivitas energi. Tapi kenapa dia lupa ada pikiran? Karena pribadi yang menggerakkan. Maka Tuhan itu adalah satu pribadi yang dahsyat, yang menggerakkan, menyelenggarakan kehidupan di alam semesta ini. Yaitu saudara-saudara sekalian menyangkut tentang Tuhan di awal. Nanti sebentar. Sekarang orang masuk pada bagian berikutnya, yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana DP kemiripan? Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka kalau bilang akan kopi dah. Karena kita kalau diri begini nak minum kopi kayak kita sol. Kalau ada pendeta, biar dia pendeta. Nanti orang kita boleh bagi mereka kayak so mengoro, so mimpi gitu. Ternyata jangan minum kopi nyana. Nanti ibu yang aturan. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Ketika Tuhan menciptakan manusia adalah dalam cerita tentang Adam. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dari campuran apa, pendeta? Tanah dan air, betul kan? Jadi Tuhan menciptakan Adam dari tanah dan air. Begitu Tuhan menciptakan tanah dan biar juga pendeta, tidak apa-apa. Kalau nanti orang yang mau beli di toko Ada kok. Jadi itu ketika Tuhan, yang salah satu momentum paling penting dalam penciptaan untuk Adam itu, yaitu ketika dia meniupkan rohnya. Jadi nefas, ruhnya dia tiup, begitu kira-kira kalau mau maka hiduplah Adam. Sekarang kemudian saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi dengan roh itu? Kenapa kemudian tiba-tiba datang untuk kehidupan? Nah, kita ini dokter, pendeta. Jadi tahu tuh hidup dan mati. Jadi kalau misalnya ada jemaat datang kemudian pendeta, lihat akan dan ini kita petamang ini masih hidup ke mati. Tentu pendeta bilang, aduh, dicari tuh dokter, betul toh? Cari dokter. Dokter datang kemari. Kong apa dia nama? Cek kalau dia hidup ke mati. Maka saudara-saudara, apa yang dokter bikin? Dokter bawa alat apa coba? Bawa alat apa? Apa tuh dokter dia bawa? Pertama, stetoskop. Oke, mantap. Kedua, tuh jaga bawa pilih orang mati dah. Ini pendeta mesti belajar sekali-sekali. Pendeta itu bilang ini somati kayaknya. Begini. Apa? Oh iya betul. Tapi alat apa dia bawa selain stetoskop? Apa? Stetoskop. Betul. Stetoskop. Satu. Alat kedua apa? Senter. Sekarang apa? Waktu datang kemari, datang lagi. Mana tuh dokter datang? Mana itu paitua? So hidupkah, matikah? Begitu. Jadi ketika yang pertama kali dilihat saudara-saudara sekalian, apa yang dilihat? Matanya. Yang pertama dilihat saudara-saudara sekalian, dia bernafas kenyanda. Jadi dia kenyanda. Kalau dia sudah bernafas, di pikiran Pak Dokter itu mungkin mati. Itu baru pertama, mungkin mati. Maka langkah kedua yang dokter taking, pendeta dia ambil tuh tangan, dia pegang tuh nadi. Ini sebelah kiri, bagian sini, ini sebelah sini. Coba pegang ke sana. Ini tuh, supaya esok-esok ada jemaat atau apa, dicek ke sana langsung Ini DP nama nadi. Kalau dia masih nyut, dia hidup. Mar kalau soalnya tidak dapat rasa, DP kesimpulan mungkin mati. Jadi baru mungkin mati. Kalau dia soalnya tidak dapat rasa, dokter ambil stetoskop. Dia taruh di sebelah kiri sini,
Kalau masih berbunyi duk dak hidup dia. Tapi kalau sunyi, maka dokter bilang mungkin mati. Baru mungkin deh. Apa ada langkah berikut? Dia ambil senter, dia buka tuh mata, dia kasih lewat tuh senter. Ada tuh hitam kecil di mata itu, toh? Dia nama pupil. Betul. Dia begini, cuk. Kalau dia begini biar soalnya nak bergerak tuh jantung. Kalau dia masih begini, hidup dia. Tapi kalau selesai lewat senter di bulat hitam itu dia sobat dia, sebut dia mungkin mati. Kenapa mungkin mati? Belum mati pendeta. Siapa belum mungkin mati? Jadi dokter bilang tunggu 4 jam. Iya toh? Dari rumah sakit itu begitu. Ini boleh bawa langsung. Oh tidak. Ini dokter sebagai pendeta baru mati dia semua langsung bawa. Tunggu 4 jam, biasa 2-4 jam. Kenapa itu? Karena di masa itu potensi hidup kembali terbuka. Kenapa? Dalam kesimpulan yang saya tulis, rohnya masih ada. Karena roh itu adalah penghadir kehidupan. Bagaimana cara kerjanya? Ketika Tuhan tiupkan rohnya, napa nganape itu roh Adam? Begitu rohnya masuk ke Adam, maka dia bekerja secara energis, seperti pompa listrik, seperti generator. Dia bekerja di situ, dia aktifkan tuh jantung, sebajalan tuh darah, aktifkan refleks saraf, aktifkan tuh pernafasan secara spontan. Itu namanya tanda-tanda kehidupan atau vital sign. Maka ternyata saudara-saudara sekalian, rohlah yang menghadirkan kehidupan. Jadi kalau kita masih hidup seperti ini saudara-saudara, artinya roh ada di situ. Amen. Roh Tuhan hadir di dalam diri orang itu. Nah, terus apa bedanya dengan jiwa? Jiwa itu saudara-saudara sekalian itu tadi pikiran, perasaan, memori dan kehendak manusia. Nah sekarang ada tuh di Arab dah, pernah dengar tuh Arab pangeran tidur? Ada tuh? Ya. Dia saudara-saudara, 15 tahun dia tak tidur, koma. Tapi dia pikirannya tidak bekerja, perasaannya tidak bekerja, memorinya tidak bekerja, ekspresinya tidak bekerja, tapi dia tidak mati. Kenapa? Jantungnya masih bekerja, darahnya masih berjalan, refleks sarafnya masih bekerja. Kenapa? Karena rohnya masih ada. Jiwa boleh pergi, kalau roh masih ada, maka kehidupan tetap terselenggara. Karena Tuhanlah yang menghadirkan kehidupan. Jadi ada 2 sistem di sini. Sistem saraf pusat ini di kepala dikelola oleh otak manusia. Kita mau ambil ini, mau suka minum kopi, mau ambil ini air begini. Semua itu dikendalikan, mau bicara ini, mau bicara, semua dikendalikan oleh otak manusia. Tapi itu hidup tidak bisa dikendalikan oleh otak manusia. Coba mau latihan, mari orang cek, bilang satu jantung, stop dulu. Coba bilang Pak jantung, stop dulu. Dia acuh. Darah, stop dulu berjalan. Tidak bisa. Refleks saraf jangan dulu bekerja. Nafas stop dulu. Tidak bisa. Kenapa? Dia dikendalikan langsung oleh roh. So itu di dalam dunia kedokteran, saudara-saudara sekalian, dia dikendalikan oleh sistem saraf pusat, satu dikendalikan oleh sistem saraf otonom namanya. Dorang dari mana ini? Kenapa ini? Siapa yang kendalikan ini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Pertanyaannya yang kemudian menuju pada roh Tuhan. Karena di dalam Alkitab menuliskan akibat roh Tuhan itulah kemudian kehidupan pada Adam datang. Jadi itu saudara-saudara ada perbedaan antara jiwa dan roh. Begitu. Saudara-saudara, karena kita sudah lama berdiri, mau minum sedikit, ada yang bertanya. Kalau masih ada yang ada di sana, supaya tahu pendeta, supaya jangan dong pendeta pasti kita ini langsung ini kurang bercerita terus. Kalau sekarang dong pendeta untuk bertanya atau mau kasih masukan atau apa, silakan.
Nih, jadi kita sambil tunggu. Silakan, siapa yang mau anu? Silakan. Pendeta ya di belakang. Bukan. Oh, silakan. Bapak mau. Oh ini.